Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket boneka wisuda hanya dengan menggunakan satu lembar cellophane aja, tapi hasilnya bisa segembul ini. Nah, gimana caranya? Teman-teman cek tutorialnya di video ini ya, tonton sampai habis. Dan yang pertama, kita siapkan kardus. Bagian ini kita potong ya, sejajar dengan leher dari bonekanya. Lalu ini bisa kita beri lidi yang kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin. Bisa juga ditambah selotip seperti ini. Kemudian kita kasih bonekanya pada bagian leher ini karet ya, karet, tapi saya sarankan menggunakan karet gelang saja ya, karena hasilnya nanti lebih kuat. Kemudian untuk bagian kakinya ini juga bisa kita kaitkan ya dengan menggunakan karet seperti ini, jadi hasilnya kokoh ya teman-teman dan tidak akan merusak bonekanya. Lalu untuk bagian handle buketnya, untuk styrofoamnya itu untuk lebarnya itu 3,5 cm dan panjangnya itu 7,5 cm. Kemudian kita balut dengan menggunakan kardus. Nanti kisaran handle buketnya itu akan bertambah kisaran setengah sampai 1 cm ya untuk ukurannya. Dan yang jelas untuk ketinggian dari handle buketnya itu 16 cm ya, dan ini untuk ketinggian dari bonekanya, dari pangkal buketnya ya, itu kisaran 16 cm juga. Ini kita mulai wrapping ya teman-teman. Ini satu lembar kertas cellophane kita potong jadi dua, lalu kita lipat seperti ini dan kita potong lagi. Kemudian ini bisa kita potong lagi ya. Jadi ini kita memiliki 6 potong. Kemudian yang 2 potong di bagian tengah ini saya simpan ya. Dan yang 4 potong ini kita potong lagi ya seperti ini. Jadi dari 4 potong ini akan menjadi 8 potong ya teman-teman. Kemudian kita ambil satu potong yang sudah kita sisakan tadi. Ini kita ukur dan akan kita jadikan untuk layer yang pertama ya. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar, di situ ada nomor 1, berarti itu kita gunakan untuk layer yang pertama. Dan ini ada sisa potongan kecil, dan sisa potongan kecilnya tadi itu kisaran ukuran 6 cm ya teman-teman. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah seperti ini. Lalu sebelum kita masuk ke layer yang pertama, ini saya lupa ya, saya mau hias dulu untuk isian buketnya ya, dengan menggunakan kawat bulu seperti ini. Kita roll aja dengan menggunakan bantuan pensil ya sebagai medianya. Lalu kita tarik, nah hasilnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita tambahkan lidi ya teman-teman, untuk menancapkannya pada styrofoam handle buketnya. Nah ini kalau udah tinggal kita tancapkan aja. Lalu di sini saya mempunyai topper kupu-kupu dan ini mau saya rekatkan ya. Saya mau ambil 2 pieces. Ini satu pieces yang kecil dan satu pieces saya ambil yang ukuran sedang ya. Cara merekatkannya seperti ini, kita lipat sedikit untuk bagian tengah dan tinggal kita tempelkan aja pada kawat bulunya. Dan untuk yang besar ini mau saya taruh di kawat bawaannya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli topper ini teman-teman akan mendapatkan kawat putih seperti ini. Nah ini tinggal kita rekatkan. Sebenarnya ada perekatnya teman-teman, tapi saya terbiasa menggunakan lem lilin, kemudian saya kasih selotip seperti ini ya. Sebenarnya ada perekatnya loh ya. Nah ini tinggal kita tancapkan aja. Kemudian kita lanjut ya teman-teman ya untuk proses wrappingnya. Di sini untuk layer yang pertama saya lipat dengan lipatan letter L seperti ini. Kemudian saya kunci dengan selotip dan bagian bawah ini saya lipat lagi ya, agar sesuai dengan ukuran dari handle buket kita. Jadi tinggal dipasangnya itu enak gitu ya teman-teman ya. Saya biasanya menggunakan cara seperti ini ya. Ini saya sesuaikan dulu untuk ketinggian layer pertama, jadi biar tidak terlalu tinggi ya. Karena kalau misal layer pertama itu terlalu tinggi, nanti juga akan berpengaruh pada layer-layer selanjutnya. Nah seperti ini teman-teman. Kita rekatkan untuk bagian belakang juga. Lanjut untuk layer yang kedua, saya ambil yang ada listnya di bagian samping seperti ini ya. Di situ sudah tertera ya, ada nomor 2.
Berarti itu kita gunakan potongan tersebut untuk layer yang kedua. Dan untuk merekatkannya ini sedikit saya cubit ya teman-teman ya. Jadi saya kerutkan gitu loh. Kayak cubit seperti ini. Sebentar. Nah, tampilannya seperti ini ya. Agar nanti buketnya itu atau layernya, maksud saya layer dari layer kedua ini itu terlihat lebih gembul dan bervolume gitu ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman belum terbiasa mencubit, ini untuk layer yang kedua misal tidak dicubit tidak apa-apa ya. Jadi direkatkan biasa aja, tapi jangan dibawa ke depan terlebih dahulu ya. Jadi tetap sejajar dengan di layer yang pertama tadi ya. Jadi jangan dibawa ke depan dulu. Kalau misal langsung dibawa ke depan, itu buket teman-teman nanti hasilnya tidak akan mekar ya, tidak melebar gitu ya. Kemudian untuk layer yang ketiga, itu saya gunakan potongan layer yang ketiga seperti pada layar itu ya teman-teman ya. Saya lipat dengan lipatan double seperti ini. Dengan posisi bagian bawah itu sedikit saya serongkan. Kemudian bisa kita kunci dengan selotip. Nah, kayak gini. Lanjut ini bisa kita rekatkan ya. Tapi merekatkannya itu sedikit kita remas seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kerut-kerutkan kayak gini. Tapi kalau misal teman-teman belum terbiasa, itu teman-teman bisa dicubit sedikit dulu ya untuk selofannya baru direkatkan. Nah, seperti ini caranya. Jadi ini kita kerut-kerutkan sedikit, kita kunci dengan selotip. Kemudian baru kita rekatkan pada handle buketnya. Dan untuk perekatannya itu usahakan sejajar ya teman-teman ya, antara layer kanan dan layer kiri agar ketinggiannya itu sama ya. Lanjut untuk layer yang keempat ya teman-teman ya. Nah, ini potongan yang akan saya gunakan untuk layer yang keempat. Di pola potong sudah ada ya, nomor 4, berarti itu yang kita gunakan untuk layer yang keempat. Posisinya seperti ini dan saya lipat dengan lipatan double. Jadi sama ya cara melipatnya seperti di layer yang ketiga tadi. Tapi sebelum kita rekatkan, jangan lupa untuk bagian depan itu kita kasih kertas tisu terlebih dahulu ya teman-teman, agar buket kita itu nanti terlihat lebih cantik, lebih bervolume gitu ya. Ini saya gunakan 4 potong. Kemudian kita cubit terlebih dahulu. Tapi sebentar teman-teman ya, ini saya rasa kok layer yang ketiga ini kok terlalu tinggi ya. Jadi jarak antara layer kedua dan ketiga itu terlalu dekat gitu loh teman-teman untuk ketinggiannya. Jadi ini saya bongkar. Jadi kalau misal teman-teman membuat buket dan saat dilihat-lihat kok sepertinya kurang sip gitu ya, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, dibongkar terlebih dahulu. Kan kita merekatkannya itu menggunakan selotip ya. Jadi kalau misal dibongkar pun insya Allah tidak akan merusak dari kertas selofannya ya. Saya selesaikan dulu ya teman-teman ya untuk di layer yang ketiga ini yang saya ulang untuk perekatannya. Saya rekatkan untuk bagian belakang. Kemudian untuk layer sebelah kanan juga saya rekatkan terlebih dahulu. Nah, ini udah selesai. Lanjut bisa kita rekatkan untuk layer yang keempat ya teman-teman ya. Nah, ini untuk posisinya itu udah ada di depan ya teman-teman ya, kisaran 1 cm ya teman-teman dari jarak tepinya. Lalu ini bisa kita bawa ke belakang untuk sisa kertas selofannya. Saya ulangi untuk cara perekatannya. Jadi ini bisa dicubit terlebih dahulu. Kita kunci dengan selotip, kemudian ini bisa kita rekatkan. Ini kisaran jarak 1 cm ya dari tepinya. Kemudian ini bisa kita kerut-kerutkan, lalu bisa diberi selotip seperti ini. Nah, sisanya tinggal kita bawa ke belakang seperti ini aja. Nah, ini udah selesai untuk di layer yang keempat. Sampai di step ini mungkin teman-teman ada kesulitan. Kalau misal ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen ya teman-teman ya. Bagian mana yang menurut teman-teman terasa sulit, nanti insya Allah akan saya perbaiki untuk tutorial selanjutnya ya. Kemudian kita lanjut untuk layer yang kelima. Nah, ini untuk potongan layer yang kelima ini saya lipat dengan lipatan letter L seperti ini dengan posisi bagian bawah itu rata. Kemudian ini bisa kita cubit sedikit.
kita kunci dengan selotip, baru kemudian kita rekatkan ya. Tapi ini untuk perekatannya itu tidak berada di tengah-tengah ya. Biasanya kan untuk layer yang terakhir itu kan langsung saya bawa ke tengah-tengah gitu ya. Nah ini tidak ya teman-teman ya. Jadi saya posisikan seperti ini. Jadi sedikit lebih ke tengah daripada layer yang keempat tadi, tapi tidak full di tengah ya. Kemudian ini jemari kita bisa kita masukkan ke dalam rongga dari layernya ini agar bisa terlihat lebih gembul ya. Kemudian kita rekatkan untuk layer sebelah kanan. Nah posisinya terlihat ya teman-teman, yaitu di video, jadi tidak tepat di tengah-tengah gitu ya. Jadi posisinya demikian. Lalu ini bisa kita cubit-cubit, kita kerut-kerutkan, lalu kita kunci dengan selotip seperti ini, dan posisinya itu sedikit menyerong ke bawah ya. Ini kita rapikan dulu. Nah seperti ini untuk layer-layernya. Tinggal kita selesaikan untuk bagian handle buket ya. Jadi di pola potong itu ada satu pola potong yang saya kasih tulisan handle buket. Nah itu potongan itu yang kita gunakan untuk bagian handle ini ya teman-teman ya. Ini saya potong, saya sesuaikan aja dengan ketinggian handle buketnya. Lalu saya rekatkan seperti ini dengan menggunakan lem lilin ya untuk bagian depan. Tapi untuk bagian belakang kita tarik aja menggunakan selotip seperti ini karena jauh lebih mudah. Ini kita rapikan ya. Usahakan tidak ada kardus yang terlihat ya teman-teman ya. Kemudian sisa potongan dari layer yang kelima tadi ini bisa kita gabung, kita sambung seperti ini dan kita jadikan untuk penutup handle bagian belakang. Nah biar nggak kelihatan terlalu banyak selotip, nah bagian ini saya rekatkan dengan menggunakan lem lilin ya teman-teman. Lanjut untuk sisa potongan ini kita potong menjadi dua bagian dan akan kita jadikan untuk rok bagian handle ya. Cara lipatnya seperti ini saja. Kita lipat seperti ini, sedikit kita serongkan, kita kunci terlebih dahulu ya agar tidak terlepas untuk lipatannya. Baru kita rekatkan. Kita ambil bagian di tengah-tengah ini ya teman-teman. Lalu untuk sisanya tinggal kita tarik ke samping seperti ini. Kita ulangi. Nah caranya seperti ini. Dan bagian tengah ini bisa kita beri lem ya agar nanti dia terbuka untuk layernya ini. Dan untuk yang step terakhir itu tinggal kita hias aja ya dengan menggunakan pita satin, dan di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm. Dan untuk pola atau simpul pitanya ya, maksud saya itu saya biasanya membuat dengan cara seperti ini ya teman-teman. Karena saya rasa itu lebih mudah dan hasilnya tuh jauh lebih rapi ya menurut saya. Tapi kalau misal teman-teman mempunyai cara yang lain, teman-teman bisa ya menggunakan cara teman-teman sendiri. Kemudian ini bisa kita ikat ya untuk pinggang handle buketnya ini menggunakan pita satin ya. Ini bagian pinggang handle buketnya saya kasih lem sedikit agar nanti untuk pitanya itu kokoh ya, jadi tidak bergeser-geser. Ini saya ikat dulu dengan simpul mati. Kemudian bagian ini saya kasih lem dan kita tarik pitanya ke bagian atas ya, kita dorong ke bagian atas seperti ini. Lalu tinggal kita rekatkan simpul pita yang sudah kita buat tadi. Dan tinggal kita rapi-rapikan aja deh. Nah gimana teman-teman? Cukup mudah kan membuat buket dengan menggunakan satu lembar selofan ini. Dan kalau untuk ukuran buket ini kisaran tingginya itu 36-37 cm ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.